I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safirda Inayati dengan NIM 2110101001 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang mengidentifikasi tentang bencana lingkungan dan air dalam perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bencana dalam Al-Quran telah disebutkan dengan berbagai macam makna, antara lain musibah, bala atau ujian, fitnah atau cobaan. Karenanya sebagai manusia yang hanya diciptakan Tuhan hendaknya senantiasa sadar dan mawas diri untuk selalu bersangka baik terhadap Tuhan dan juga sesama manusia. Agama memiliki peran dalam penanggulangan dampak bencana dan mengurangi risikonya. Setiap bencana yang terjadi di dalamnya akan timbul berbagai pemahaman dan reaksi dan sebagainya didasari pada pemahaman agama. Namun, ia mengakui adanya berbagai golongan dalam kepercayaan agama yang salah dalam menempatkan agama khususnya di dalam menghadapi bencana. Hal ini dimaksud untuk selalu berpikir secara bijaksana dalam menyikapi bentuk bencana yang ada. Manusia hanya mampu bersandar kepada Tuhan melalui media agama. Di samping itu, Muhammadiyah juga ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan alam semesta dengan melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dalam lintasan sejarah juga Muhammadiyah sudah berkiprah untuk umat, kemanusiaan, dan semesta. Muhammadiyah secara umum tampak menolak pandangan yang mengatakan adanya keterkaitan erat antara terjadinya bencana alam dengan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat. Itu terlihat ketika mengomentari pandangan sebagaimana masyarakat tersebut dengan mengatakan sebagai kejadian alam yang merupakan siklus alamiah. Hal ini membuat penduduk setempat merupakan tersebut harus menanggung derita ganda, tertimpa musibah dan menjadi sasaran kutukan pihak-pihak lain. Di samping ada cara pandang lain dan juga kekeliruan, dan kemudian melahirkan respon tidak rasional, yaitu dilakukan ritual-ritual mistik yang tidak alamiah dan menjurus kepada kesyirikan. Mungkin di sini ada A, istilah kebencanaan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kitab suci paripura yang membenarkan musaddiq seluruh ajaran kenabian. Membenarkan di sini mempunyai dua arti. Pertama, pembenaran dan penguatan ajaran para nabi pendahulu Rasulullah yang sudah benar dan sesuai dengan tuntutan Allah. Yang kedua, membenarkan dalam arti mengoreksi atau membetulkan penyimpangan yang dilakukan oleh umat sebelum Rasulullah. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran merupakan sebuah kebenaran yang nyata. Al-Quran sebagai nyatanya kauliyah atau terucapkan, terfirmankan yang bersanding dengan ayat kauniyah, tercipta atau alam semesta, mempertegas kebenaran apa yang telah diturunkan kepada Allah kepada manusia. Berikut ini disampaikan beberapa istilah terkait bencana yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama di sini ada musibah. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait musibah. Musibah ini dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia, baik yang berasal dari peristiwa alam maupun sosial. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan pada manusia. Yang kedua ada bala. Ketika merujuk pada Al-Quran, kata bala sesungguhnya lebih bermakna sebagai cobaan untuk memperteguh keimanan yang bisa berupa peristiwa yang menyedihkan atau menyenangkan. Selanjutnya yang ketiga ada fitnah. Fitnah di sini diartikan sebagai sebuah peristiwa yang berasal dari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang memunculkan dampak negatif bagi berupa kematian, ketakutan, kesehatan, dan kericuhan. Oke, yang keempat di sini ada azab. Azab dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia, maka kata azab berarti siksaan berbagai peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatan yang melanggar ketetapan Allah disebut dengan azab, baik yang berdampak besar maupun kecil. Baik yang kelima di sini ada fasad. Fasad adalah bencana yang diakibatkan oleh praktik kehidupan manusia yang bertolak belakang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fasad dicontohkan
dengan perang, pertumpahan darah, kriminalitas, dan lain sebagainya. Memperlihatkan istilah-istilah yang telah disebutkan di atas yang saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bencana yang terjadi pada dasarnya adalah akibat perbuatan manusia sendiri, baik karena kerusakan alam yang ia lakukan atau karena kelainan yang dalam bertindak dan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kesemuanya sudah menjadi ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Lauh Mahfuz. Dalam tataran makna, bencana yang terjadi dan mendatangkan gangguan serius bagi kehidupan manusia. Dalam bahasa Al-Quran dan hadis disebut dengan musibah, terkadang bencana mengakibatkan kerugian, kerusakan, kehancuran, atau tatmir dan tamzik, atau lumpuhnya fungsi-fungsi sosial masyarakat atau akhlak fasad dan terjadinya kekacauan fitnah. Selanjutnya di sini ada fikih kebencanaan Muhammadiyah. Fikih kebencanaan juga upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana dari 3 aspek, yaitu aspek nilai dasar, prinsip umum, dan aspek praktis yang sejalan dengan ajaran Islam dalam menanggulangi kebencanaan, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Karena bencana bisa merupakan ujian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat harus menyikapi dengan positif, yaitu dengan tidak menyalahkan atau memiliki prasangka negatif terhadap Tuhan. Sikap terbaik berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus diiringi dengan melakukan ikhtiar untuk melepaskan diri dari bencana dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, serta tetap memiliki semangat untuk berbakti kembali. Fikih kebencanaan memahami bahwa bencana merupakan wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Bencana merupakan ujian, cobaan, dan keimanan. Mungkin selanjutnya di sini ada bencana yang terjadi karena perubahan siklus alam yang tidak ada kaitannya dengan manusia, seperti gempa, dan ada bencana yang terkait dengan perilakunya. Manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahan, semisal eksploitasi alam, bencana bisa terjadi karena dosa sosiologis manusia yang salah perhitungan terhadap alam, seperti membangun pemukiman di lereng gunung sehingga terjadi longsor dan banjir. Tim perumusan fikih kebencanaan mengemukakan beberapa istilah dalam Al-Quran yang memiliki padanan serupa dengan bencana, musibah, bala, fitnah, azab, fasad, halak, tamzir, tatmir, tamzik, ikab, dan nazilah. Masing-masing kata tersebut memiliki penekanan makna dan konteks berbeda. Pemahaman masing-masing istilah ini akan meluaskan cara pandang dalam memaknai bencana positif. Jadi yang C ini ada selanjutnya, ada yang C, fikih air Muhammadiyah. Fikih lingkungan adalah fikih yang berisi regulasi atau norma-norma yang mengangsur aksi-aksi dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Fikih air yang digagas oleh Muhammadiyah adalah sekumpulan nilai dasar atau al-qiyam, al-asyiyah, prinsip universal atau ul-usul ul-kuliyah, dan rumusan implementatif atau alahan al-fairiyah yang bersumber dari agama Islam mengenai air. Dalam fikih ini, Muhammadiyah juga memaparkan 6 data permasalahan yang bersifat makro terkait krisis air yang terjadi di tanah air, meliputi kelangkaan air baku, konsumsi air tidak layak, pencemaran sungai, potensi konflik perebutan sumber daya air, dan kerusakan hutan, serta bencana banjir dan longsor. Muhammadiyah juga mengatakan bahwa sumber utama air yang ada di bagian darat bumi adalah hujan. Air hujan kemudian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber-sumber di bumi untuk memenuhi keperluan makhluknya. Di antara keperluan makhluk adalah tumbuhnya tanaman yang menjadi kebutuhan pangan sadang dan papannya. Semua ini digambarkan Allah baik tersurat maupun tersirat. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39 sampai 21, air yang turun dari langit kemudian masuk ke dalam bumi bertemu dengan mata air di dalam tanah. Air dari mata air tersebut kemudian dipancarkan kembali dengan Quran surah Al-Qamar ayat 54, 11 sampai 12.
Baik, di sini saya lanjutkan. Air diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan dan tidak ada kehidupan tanpa air. Sehubung dengan itu, sekurang-kurangnya ada 3 fungsi kontributif air bagi kehidupan. Yang pertama ada air berfungsi menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup. Tanpa asupan air yang memadai, semua makhluk hidup akan mati dan beberapa hari memegang air disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diminum manusia dan hewan dan untuk membutuhkan tanaman. Hadis riwayat Quran surah An-Nahl ayat 16 10 sampai 11. Baik, yang kedua ini ada air berfungsi sebagai sasaran konservasi atau pemeliharaan dan perlindungan tanah. Air dapat meningkatkan kualitas tanah dan keting atau tandus menjadi subur, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dihasilkan mungkin dari surah Quran Al-Baqarah ayat 2 dari 164 dan Al-Hajj ayat 22 ayat 5. Air berfungsi sebagai sasaran penyucian dan kesehatan sanitasi Quran surat Al-Nahl ayat 8 sampai 11 untuk menghadap Allah melakukan sholat. Misalnya setiap muslim harus suci dan di sini air punya peran penting baik dalam pewujudan mungkin di sini kesimpulannya bencana dalam Al-Quran telah disebutkan karena dengan berbagai macam makna antara lain musibah, bala atau ujian, fitnah atau cobaan. Oleh karena itu, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran merupakan sebuah kebenaran yang nyata. Fikih kebencanaan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana dari 3 aspek, yaitu aspek nilai dasar, prinsip umum, dan aspek praktis, yang sejalan dengan ajaran Islam dengan menanggulangi bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Baik, di sini fikih ini juga meliputi bagaimana pandangan hidup Islam atau Islamic worldly view tentang air, pemanfaatannya, pengelolaan, konservasi, dan kelestariannya, dan bagaimana mencukupi ketersediaan air bersih secara adil bagi seluruh masyarakat. Konsep fikih ini lingkungan pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan berorientasi pada kelestarian lingkungan sesuai dengan tuntutan Allah, tuntutan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan bisa dikoreksi. Saya Safirda Inayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.